Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyat tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kitab At-Tibyan fi Tafsiri Ayatil Ahkam Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wa ila wa ila abaina wa ummahatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa ustazatina wa masyayikhina wa masyayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, langsung halaman 73, Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyatu, pira-pira hukum kang bangsa syariat. Al-hukmu utawi hukum al-awwalu kang pertama, halil tolaku ono to utawi tolak iku mubahun mubah au mahzurun utawa dilarang. Ayat yang kita baca kemarin dalam surat At-Tolak dibahas para ulama hukumi tolak itu mubah atau dilarang. Laqad abaha, yakti teman-teman menangakan, membolehkan sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala at-tolak ing tolak biqaulihi kelawan dawuh Gusti Allah, idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, tatkalane nalak sapa sira kabeh maka talaklah mereka di masa iddahnya. Dari sini sudah jelas bahwasanya hukumnya mubah. Waqad ruya lan teman-teman dan riwayataken an Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annau ing satamene Kanjeng Nabi ku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna min abghadil mubahati indallahi azza wa jalla at-talaqu. Inna min abghadil mubahati, sak temene setengah saking diantarane paling dibendu-bendune barang kang diwenangaken indallahi mungguwe Gusti Allah iku at-tolaku tolak. Sesungguhnya
hal mubah yang paling dimurkai oleh Allah adalah talak. Wa fi lafdin lan ing dalam lafadz liyane abghadul halali ilallahi at-talaqu, paling dibendu-bendune barang kang halal ilallahi mungguh Gusti Allah iku at-talaqu talak. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Waqad nukila, dari sini sebenarnya sudah diberikan ada makna boleh walaupun dibenci, tetapi para ulama mengeluarkan beberapa perincian. Waqad nukila, lan teman-teman dan nukil an Ibnu Hajar saking Ibnu Hajar, insyaallah Ibnu Hajar Al-Asqalani, anna talaq ing satamene talak, pengarang penulis kitab Bulughul Maram, bukan pengarang. Jadi kadang-kadang ada penulis, pengarang itu tasnif, itu pun biasanya mengurutkan. Tapi kalau Bulughul Maram itu kan hadis, cuma menulis, dipilih, ditata sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditulis berdasarkan bab-bab. Maka Bulughul Maram, terus kalau Riyadhus Shalihin itu tulisan, menulis hadis dan disyarai, bisa juga disebut dengan karangan. Ibnu Hajar memberikan perincian. Anna talaq ing satamene talak iku satu, imma wajibun, ono kalane hukume wajib. Jadi padahal babakan ayatnya itu lo mubah, hadise iku lo mubah tapi dimurkai, tapi di fikih berubah, ada hukumnya wajib. Katolakul muli koyok mentalake wong kang muwali, wong kang menjadi wali, menjadi penguasa, orang yang diberikan kekuasaan ba'da tarabusi ing dalam sausi ngenteni muddata arba'ati asyurin ing dalam mongso 4 bulan, wa talaqul hakamaini lan nalaki 2 hakim, 2 fisyiqaqi ing dalam perpecahan baina zaujaini ing dalam antarane suami istri, izalam yakun tatkalane ora on, izalam yumkin tatkalane ora mungkin apa al islahu islah. Talaqul muli ba'da tarabusi muddata arba'ati asyhur ini sorry, mohon maaf salah, saya maknai. Katolakul muli kaya oleh talake wong kang ilak ba'da tarabusi, jadi wong kang ilak. Ini mohon maaf saya tadi memaknainya salah. Wong kang ilak, ilak itu apa? Ini pelajaran sudah lama sekali, barangkali mungkin sudah lupa. Ilak itu adalah seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, atau sumpah ilak untuk tidak menggauli istrinya selamanya. Mungkin saking gregeteni dan sebagainya, marah, dia bersumpah wis gak tak kumpulin maneh bojoku. Maka ini ditunggu. Setelah 4 bulan benar-benar gak dikumpuli bojone, maka menurut Ibnu Hajar ditulis ini hukumnya wajib talak. Orang ilak, makanya gak boleh gampang-gampang sumpah apa mana sumpah semacam ini ilak. Di dalam kitab, dalam KUA, dalam buku nikah kita
para ulama-ulama yang tergabung di Departemen Agama memberikan yang namanya taklik talak, itu melindungi istri, sama dengan ila. Lah ila ini kan tidak dihukumi karena biasanya karena lisan, tidak dilegalisir, tidak dilegalkan. Maka KUA Departemen Agama menggabungkan ini agar hukum itu legal. Makanya disebut dengan taklik talak. Wa talaqul hakama ini, dan bisa jadi ada dua orang suami istri bertengkar, gegeran gak mari-mari. Maka solusi dalam Al-Quran itu kan pertama disuruh pisah ranjang. Habis itu baru ada proses mediasi. Mediasi satu hakamun min ahlihi wa hakamun min ahliya, satu dari pihak istri, satu lagi dari pihak suami. Dua orang mediator ini mencari solusi. Jika memang tidak ada solusi, menurut Ibnu Hajar bahwasanya wajib dua orang ini untuk menceraikan mereka. Ini hukumnya wajib. B. Au mandubun, imma wajibun au mandubun, utawa sunnah. Ada orang itu talak itu hukumnya malah sunnah. Kaya jiza, koyok yen to oleh koyok yen to apes utawa nggak mampu sapa wong anil qiyami saking jumenengi bihuquqiha kelawan hak-haknya zaujah, walau li adamil maili, walaupun krono ora anani condong nafsu ilaiha maring zaujah, autaku na utawa ono sapa zaujah iku ghairu afifatin, ora afifah. Sunnah hukumnya menceraikan istri jika dia merasa tidak mampu untuk menunaikan hak-haknya istri. Ini di kampung saya nggak menyebut nama, tapi ada kasus. Kebetulan beliau cerita ke saya nggak menyebutkan nama. Dia setelah istri pertamanya meninggal, dia nikah lagi. Lah kok ngapunten, habis nikah lagi kena penyakit diabetes, otomatis tidak bisa berfungsi. Karena tidak bisa berfungsi, dia ngomong, tak ceraikan istriku. Ternyata sunnah, tak ceraikan istriku. Saya dulu gak ngerti, di beliau cerita itu saya gak ngerti, loh kok ini, ternyata ada. Jadi ketika kita tidak mampu untuk, seorang laki-laki tidak mampu untuk menunaikan hak-haknya, hak istri itu baik nafkah zahir maupun nafkah batin, jika dia tidak mampu untuk memberikan hak-haknya, tentu biasanya harus ada komunikasi. Aku gak iso di sampean itu gak popo. Kalau istrinya ternyata ridho, sama-sama it's okay, sama-sama tua, gak golek hubungan itu, tapi golek tenangnya, nggak ada masalah, tetap lanjut. Tapi ternyata aku nomas ya gak, ya kepingin, oke, sunnah hukumnya. Atau ada mulmaili ilaiha, gak karep, rodok saya bahasa rodok kasar, gak kolu ambek bojone. Ini macam-macam dengan berbagai macam kasus. Bisa jadi karena fisik, bisa jadi karena, mohon maaf, laki-laki itu kan cemburunya besar toh. Misalnya istri itu pernah mantan atau apa gitu, biasanya gak kolus, males. Itu sunnah.
sunnah ketika dia tidak. Jadi ini tidak membahas adamul maili, ini condong ini bukan berarti cinta. Status laki-laki itu kadang-kadang walaupun nggak cinta bisa jadi nafsu, minimal ada kecondongan. Kolu lah nek wis gak kolu, karena entah bisa jadi ada orang itu, mohon maaf ini contoh, hanya sekedar contoh, kita tidak punya kecenderungan seperti itu. Dia punya nafsu tapi semangat belajarnya tinggi, atau dia punya nafsu tapi lebih suka nongkrong di kafe misalnya, atau lebih suka nang warkop timbang gombol bojone. Ada loh, ada orang seperti itu. Lah ternyata jika dia paham itu sunnah, tentu setelah komunikasi. Atau istrinya itu tidak afifah, artinya istrinya tidak bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Bojone nggih ngapunten, mungkin gak sampai hubungan yang lain-lain, tapi endele kenemenen. Paham apa? Ada ono wong wedok iku endele pol, terus guyon ambek lanang ambek wong liya iku memel. Sembuh apa bahasa itu gak ngerti. Nah, jika suami itu merasa bahwasanya ini sudah berlebihan, mencederai harga dirinya dan harga diri keluarganya, sunnah hukumnya untuk menceraikan. Aw haramun, atau kadang talak itu hukumnya haram, bahwa utawi talak iku atolaku al bid'ai, tolak bid'ah. Tolak bid'ah itu kemarin disebutkan bahwasanya mentalak istrinya ketika masih masih haid. Ada lagi nanti apa saja di situ. Mentalak istrinya ketika masih haid, atau sudah suci tapi digumbuli dhisik baru diceraikan, itu termasuk tolak bid'i, hukumnya haram. Au makruhun, utawa makruh, bi'an salima kelawan yen to slamet opo al halu keadaan anzalika saking mengkono kang di atas kullihi lil hadis. Atau hukumnya makruh, talak pada dasarnya hukumnya makruh. Pun al hukmu asani, hukum kang kaping pindho, ma utawi apa huwa yoma iku atolaku talak asunni kang bangsa sunni, tolak sunnah. Wa malan apa hiya ya ma iku syurutuhu pira-pira syarate tolak sunni. Ruya dan riwayataken An Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anau ing sak temene Abdullah bin Umar iku talaka mentalak sapa Abdullah bin Umar imra'atahu ing garwane Ibnu Umar, wa ya utawi imra'atahu iku haidun sedang haid. Fa zakara mongko nutur zalika ing mengkono kasus sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an lin nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha mongko murka, mongko duka, mongko marah sapa Kanjeng Nabi. Jadi ceritanya diriwayatkan Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat muda Nabi yang nyekeli sunnah paling kuat. Satu liting dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah termasuk Abu Hurairah, satu liting, para periwayat hadis yang lumayan banyak. Beliau Abdullah bin Umar menceraikan istrinya di saat istrinya sedang haid. Ayahnya Abdullah bin Umar, yaitu Umar, mungkin gak suka dengan seperti itu, menceritakan kepada Nabi, Kanjeng Nabi, niku loh arek-arek Abdullah kemarin menceraikan istrinya kok pas haid. Nabi murka.
Qala faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi liyuraji'uha supaya merujuk sapa Abdullah bin Umar ha ing imro'ah. Sumayum siku mongko nuli nyekeli sapa Abdullah bin Umar ha ing imro'ah hatta tathur sehingga suci. Summa tahidu mongko nuli haid fatathur mongko suci. Wa in bada lan lamun pertelo lahu maling Abdullah apa ayu tolika ingin to menceraikan mentalak sapa Abdullah ha ing imro'ah fal yutolik mongko becik nalak sapa Ibnu Umar ha ing imro'ah qabla ayyamassaha ing dalam sadurunge nyekeli ing dalam sadurunge berhubungan demek sapa Ibnu Umar ha ing imro'ah. Fatilka mongko iku mungkur-mungkunu iki iku al iddatu iddah allati amara kang merintahkan sapa Allah Gusti Allah taala azza wa jalla. Maka Gusti Kanjeng Nabi murka duka langsung berkata, "Ndang dirujuk." Jika sudah dirujuk kemudian dipertahankan sampai dia suci, haid suci berarti 3 kali salah satu kuruk. Jika nek wis dicekeli 3 wulan 3 kuruk ini kok masih gak bisa dipertahankan, maka nek seneng yo terusno, nek gak yo pegaten. Inilah yang dianjurkan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Walihadzal hadis lan krana ikilah hadis hasola moko hasola hasil opo al ijma'u kesepakatan ala anna talaqa ing atase sak temene nalak fil haidhi ing dalam haid iku mamnuun den larang wa fit tuhri lan ing dalam nalak ing dalam suci iku ma'zunun den izini fihi ing dalam tuhur iza lam yujami' tatkalane durung menjima durung berhubungan sapa wong ha ing imro'a fihi ing dalam tuhur. Dari sini, dari hadis ini ulama sepakat bahwasanya talak di waktu haid adalah dilarang, haram tadi hukumnya. Dan dalam waktu suci, selama waktu suci tersebut belum berhubungan, itu diizinkan. Lah nek wis hubungan dhisik dalam waktu suci termasuk dilarang. Niki artinya napa sih? Menceraikan itu dipikir matang, nggak boleh gerusa-gerusu, dipikir matang. Maka mediasi dalam talak ala pengadilan agama itu sudah benar banget. Kita itu sudah bagus banget loh. Menurut saya itu negara sudah memfasilitasi dengan pengadilan agama bermacam-macam, itu sudah banget, sudah mewakili fikih banget. Apalagi yang mentalak itu suami. Jika yang mentalak suami berarti ada kasus. Ini susah perceraian itu. Nah, jika yang mentalak itu yang ingin menceraikan itu istri, karena sudah ada aturan taklik talak yang kemarin ketika mau nikah itu kan ditandatangani atau kadang ada yang dibaca kadang tidak, namanya taklik talak. Jika saya tidak menafkahi istri saya selama 4 bulan dohir dan batin, kemudian dia mendatangi pengadilan agama membayar 1.000 rupiah kalau nggak salah, maka jatuhlah talak 1. Itu ada di buku nikah yang ditandatangani, itu memudahkan. Makanya kenapa pengadilan agama jika yang mengajukan istri
itu lebih mudah karena sudah ada legalitasnya, kurang lebih begitu. Wal jumhur utawi jumhur berpendapat ala annau ing sak temene kelakuan lau tolako lamun nalak sapa wong li ghairil iddati maring sak liyane iddah allati amara kang merintahken sapa Allah Gusti Allah waqa'a mongko tiba mongko jatuh apa talaku talake wa asimalan dosa sapa wong wa zalika lan mengkono-mengkono ini pendapat jumhur liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun utawi telu jatuhu temene salasah iku jat temen wa hazluhunna lan guyone salasah iku jadun temen an nikahu siji nikah wa talaqu lan talak war raj'atu lan rujuk. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya jika seseorang mentalak istrinya di waktu bukan yang sunnah alias pas haid ditalak jatuh enggak? Jatuh, tapi berdosa. Karena berdasarkan sabda Rasulullah ini juga harus hati-hati. Ada 3 hal yang baik serius maupun bercanda itu jadi serius alias sah. Nikah, talak dan rujuk. Gak boleh sembarangan guyon ambek bojone ngomong talak. Tak butuh tak pagat lu kan kadang ada orang guyon jatuh, gak boleh sih pakai guyon atau guyon nang koncone bojoku, contoh ya misalnya bojoku ning ngene tak pegat, guyon nang koncone. Hati-hati termasuk nikah. Misalnya ini kan ono santri pinter ngono ya, ono wong bapak anu guyon. Anakku tak nikahno ambek awakmu ya, duit 1 juta tak terima. Duit 1 juta tak nikahno ambek awakmu, tak terima. Sah. Dengan jelas syaratnya apa yang disebutkan di situ transaksinya anakku. Yang ini karena bapake lho, berarti bapake menikahkan anaknya dengan mahar. Guyon awalnya anakku iki sing nduk iki yo tak nikahno ambek awakmu wis kakek wis lu ono HP ae iki langsung yo ngono iku berhubung yang temannya santri qabil tuh sah akadnya. Tentu ada saksi di sekitar situ, ada 2 saksi. Kalau nggak ada saksi nggak bisa. Tetap ada syaratnya, tapi itu baik bercanda maupun serius tetap hukumnya sah. Lah bagaimana dengan acting? Kan ada acting di film-film. Nah tinggal jangan menggunakan, kalau bisa jangan bapake dhewe sing nikahno anak. Misalnya acting bapake, contoh ini sekedar contoh ya. Bapak Jamal Mirdad duwe anak Naysila Mirdad berperan dalam acting. Aku nikahkan anakku Naysila Mirdad, nyebut namanya Naysila Mirdad dengan mas kawin, itu bisa jadi sah. Bapaknya berakting menikahkan anaknya dengan menyebut namanya, kecuali nama bukan nama aslinya. Misalnya nama di film itu, nama anaknya Jamal Mirdad, namanya Naysila, tapi di acting itu namanya Hindun misalnya, insya Allah aman. Tapi kalau sudah aku atau tanpa nama, aku nikahkan anakku ini dengan mas kawin, sah. Hati-hati.
acting maupun apapun itu nggak boleh sembarangan. Serius bercanda itu bisa jadi sah. Waktalafalan berbeda pendapat sopo al-fuqaha'u beberapa ahli fikih fima ing dalem barang yadkhulu kang melbu apa ma fi talaqi sunnati ing dalem talak sunnah. Ulama berbeda pendapat kapan itu menjadi talak sunnah. Faqala mongko dawuh sapa al-Hanafiyatu mazhab Hanafi, inna talaqas sunnati sak temene talak sunnah iku min wajhaini saking dua arah. Ahaduhuma salah sijine wajhain, satu fil waktu ing dalam waktune, bahwa utawi waket iku ayu tolliko ing yen to nalak sapa wong ha ing bojone ha ing zaujah tahiron hale suci min ghairi jima'in saking tanpa jima au hamilan utawa hamil qad istabana kang temen-temen wus amrih jelas ham sapa wong hamlaha ing kandungane zaujah. Tolak sunnah menurut mazhab Hanafi ada dua segi yang harus dipenuhi. Pertama, waktunya, yaitu ketika seseorang menceraikan istrinya itu dalam keadaan suci, dan waktu suci itu selama waktu suci belum dikumpuli dan tidak hamil. Kalau belum diketahui, maka sebelum menceraikan itu dicari keterangan dulu pakai tes pack atau kedokteran. Jika sudah, oh iya istri kamu tidak hamil, maka baru disebut talak sunnah. Berarti kan detail banget, nggak sembarangan menceraikan istri. Kedua, wal akhir utawi akhir iku min jihatil adati saking arah saking segi hitungan. Wahwa utawi adat iku alla yazida yen to ora luwe apa talak fit tuhri ing dalam suci al wahidi kang siji ala tatliqatin ing atase talakan wahidatin kang siji. Dua, jumlah talakan. Talak sunnah itu tidak boleh dalam satu sucian langsung melebihi satu talakan. Tak talak kamu sekali suci, habis itu haid, dirujuk tak talak lagi, itu baru rumit sebenarnya. Artinya orang cerai itu pikir panjang. Karena kalau sudah logika suci ditalak, kedua habis itu haid, habis itu suci lagi, statusnya kan dia orang tercerai. Kalau langsung ditalak lagi kan gak mungkin, dirujuk dulu, belum dihubungi, cerai mana. Jadi mentalak istri langsung 3 talakan itu bukan talak sunnah, gak bener, tapi jatuh. Mentalak istri langsung talak 3 itu bukan talak sunnah, tapi jatuh. Nah, hati-hati juga. Wa qala lan dawu sapa Syafi'i itu Imam Syafi'i, talaqus sunnah utawi talak sunnah iku ayu talika ing yen to nalak sapa wong ha ing zaujah kullatuhrin ing saben-saben sucian khosotan khususe hal kelawan khususe walau talaqan namun nalak sapa wong ha ing zaujah salasan kelawan 3 fituhrin ing dalam suci lam yakun mongko ora ono apa talak iku bid'atun bid'ah. Menurut mazhab Syafi'i, yang penting dalam waktu suci.
Kalau langsung mentalak dalam waktu suci tersebut talak 3 itu bukan talak bid'ah versi mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi beda. Wa qala lan dawu sapa Hanabila tu mazhab Hambali. Talaku sunnah utawi talak sunnah iku ayu talika ing to nalak sapa zaud ha ing zaujah fi tuhrin ing dalam suci lam yujami kang durung menjimak sapa wong ha ing zaujah fi ing dalam tuhur. Mazhab Hambali patokannya pokoknya suci yang belum pernah berhubungan. Intinya semua mazhab sepakat bahwasanya talak sunnah itu dalam keadaan suci. Fal ittifaqu mongko utawi kang disepakati iku waqiun jatuh ala anna talaqus sunnati ing atase sak temene talak sunnah iku fituhrin ing dalam suci lam yujami kang durung menjimak sapa zaud ha ing zaujah fihi ing dalam tuhur. Dari ini sepakat bahwasanya tolak sunnah adalah tolak yang jatuh di saat suci dan belum berhubungan wa amman lan anapun wong adhofa ulama adhofa kang nambahi sapa man kaunaha ing kondisine ing keadaane zauja iku hamilan hamil falima mongko krana barang krana hadis warata kang teka fi hadisi Abdullah bin Umar in dalam hadisi Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ngatasi sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi li Umar maring Umar mur merentau sirahu ing Abdullah hu ing Ibnu Umar fal yuraji mongko becik ngerujuk sapa Ibnu Umar ha ing zaujah summal liutalliqa mongko nuli nalak sapa Ibnu Umar ha ing zaujah iza tahurat tatkalane suci sapa zaujah au hiya utawa imro'ah iku hamilun hamil rawahu Muslim. Ini mungkin kasusnya yang sama tetapi hadisnya beda lafaz. Al-hukmu ini panjang. Sekarang apa besok? Hukm rob salis. Hah? Oh. Sekian aja, kuatir gak nutut malah gupu kabeh. Gak asik. Gak asik, enak lebih tanya jawab. Ini sambil nunggu mencari inspirasi untuk bertanya. Hanya sekilas. Ini gara-gara semalam Ustadz Zen WA membahas masalah, dan ini perlu saya iseng dibahas, bahas masalah tafsir surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang bunyinya kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taquluna ma la taf'alun lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini membahas tafsirnya bahwasanya wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan, dan dosa besar ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Ini kan tafsirnya qaul ini mengatakan apa? Kalau dari tafsir Imam Tobari, tafsir Tobari, dan insya Allah kurang lebih sama dengan tafsir-tafsir yang lain berdasarkan asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya itu konteksnya adalah jihad, perintah jihad. Tapi intinya adalah dulu para sahabat pernah bertanya, wahai Rasul, amalan apa yang lebih utama? Pertama syahadat, terus ada jihad. Begitu sudah ada perintah jihad,
malah enggan. Itu satu. Dua, lagi-lagi sama perintah jihad. Ada kasus jihad, setelah perang jihad ada orang itu gedabrus bahwasanya wah aku mateni ini. Ternyata itu gedabrus toh. Maka ya ayyuhallazina amanu. Menarik juga di sini bahwasanya yang orang lima taquluna ma la taf'alun itu adalah tanda-tanda orang munafik. Artinya gini loh. Dari yang pertama menunjukkan bahwasanya kita umat Islam siapapun itu ojo gampang usul gak antara tanya dan usul kalau kita tidak mampu melaksanakan. Contoh, dan ini banyak. Beberapa kali saya mengalami, walaupun grup WA dan sebagainya. Misalnya contoh, ini contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Ada usulan, ini kasus di ayo kita mengadakan reuni nang Madiun. Ini kasusnya reuni ke Madiun. Usul ngene tapi gak melok. Itu lima taquluna ma la taf'alun. Usul tok. Yang bikin membuat orang, teman-teman atau grup itu bingung untuk menentukan pilihan, tapi begitu didata gak melok. Maka kita siapapun itu kalau usul hati-hati. Kalau memang kita ukur kita ketika usul itu iso nglakoni apa gak. Usul wis biasa urunan 300, tapi dia itu gak niat untuk bayar atau iku lak padha ambek lima taquluna ma la taf'alun. Maka usul baik di rapat apapun itu maupun di grup maupun di mana, ukurlah kita mampu atau tidak. Jangan asal usul. Karena itu lima taquluna, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak, yang makanya bahasanya taf'alun, fi'il mudhari, apa yang akan kalian lakukan. Ngukur, kamu mengatakan apa yang bisa dilakukan atau tidak. Kalau memang nggak bisa atau tidak diundang rapatan, kalau kita memang tidak bisa hadir, nggak usah usul. Wis ngerti gak iso hadir, usul. Lah bingungi wong, ojo tanggal ngene padahal siap gak hadir, usul tanggal sakmene ngene ane wae argumene. Diukurlah bahwasanya oke, tanggal 13 saya nggak bisa, ya wis gak usah usul. Baru usul ketika kira-kira kita mampu. Atau jangan gampang gedabrus. Maka hubungannya ambek ini itu ayatul munafik salasan. Tanda-tandane orang munafik 3 diantaranya mengatakan iza ahdasa kadzaba. Jika dia berkata-kata dia bohong. Menariknya ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini dimulai hei orang-orang yang beriman, padahal di belakangnya adalah orang munafik. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alias orang munafik pun masih dalam kategori beriman walaupun munafik. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada salah seorang sahabat pingin menggorok usul nek gak salah anake dhewe. Nabi, bapakku tak pateni, saya bunuh gimana Nabi? Jangan. Khawatir akan ada omongan bahwasanya
saya Muhammad membunuh sahabatnya. Artinya orang munafik selama tidak jelas secara dohir dosanya, maka dia tidak boleh dibunuh. Ini hubungannya. Ada orang hanya karena dianggap tauhid langsung dibunuh. Gak ada bukti legalnya kecuali dia bughod. Ada sebuah kasus ketika dalam pengajian ada orang datang sholat khusyuk banget, khusyuk. Sholatnya saking khusyuk itu melebihi para sahabat, gak iso niru sholatnya wong iki. Begitu selesai Nabi merintahkan Umar, ruas inggi patenono, mau dibunuh sama sama Umar bin Khattab, gak ono orangnya. Kenapa? Dia tipikal orang bughod, tipikal orang teroris. Jadi mohon maaf, di dalam hadis dulu ada sholatnya khusyuk. Para sahabat itu kalah, diukur sampai para sahabat dengan kekhusyukan orang tersebut, tapi malah disuruh dibunuh walaupun tidak terlaksana. Ini juga harus hati-hati. Artinya semunafik apapun orang di sekitar kita tidak boleh dihukumi ekstrim, tapi kita tidak perlu percaya. Ya wis wong niku gedabres jiarno ae engko lak pegel-pegel dhewe ya. Pun hanya itu tambahan, saya seneng kajian gini ya tak sampekno. Tak sampekno hanya sekedar bagi-bagi jam 12 bengi WA. Ya mang lah yo saya itu yo saking senenge ono kasus ya kober buka kitab iku ya kober mbuh. Tapi ya alhamdulillah lah tambahan ilmu. Ayo ya kok berbuka kitab ya walaupun digital. Monggo jika ada pertanyaan. Pak Surya yang menjelaskan bahwa Rasul yang dahulu bahasanya jargon. Isu itu jargon kayak lakon. Katanya anak lakon itu udah tidak begitu. Lebih keras lagi merokok. Interview semua ya. Mau saya mau tanya, ini pengalaman deh. Dulu saya pernah diminta teman foto itu untuk menjadi saksi atau mengantarkan adik dan nikah. Ini lagi-lagi. Dan si calon istrinya itu cewek pastinya. Waktu datang di mempelai istri itu sudah lengkap, ada mulus, lengkap lah, salah satu nikah itu lengkap. Sedangkan si calon pengantin ini dalam keadaan sakit-sakitan karena mungkin bukan si laki-laki sama si perempuan lama akhirnya menikah. Dalam kondisi si perempuan ini sakit, entah kanker apa. Dan sekarang di surat dokter ini kondisinya tidak lama, tapi si adiknya teman ini nekat karena mungkin ada janji atau apa-apa. Dan diketahui orang tuanya si pihak dari perempuan waktu ngumpul mau kabul, ini si bapaknya perempuan mengatakan atas persetujuan keluarga, jikalau nanti suatu saat istrimu tidak panjang umur, kamu saya nikahkan dengan adiknya. Nah, ini apakah ini perkataan ini besar? Ini pengalaman. Dan yang kedua saya tanya soal tentang kemarin waktu panjenengan pada sholat Jumat itu ngobrol-ngobrol soal sholat fardu di pelosok yang ada dua sholat jamaah atau dua azan atau sholat jamaah untuk menunggu orang-orang yang aktivitasnya di perkampungan sawah. Yang pertama sholat fardu yang tidak waktu yang pertama. Yang kedua kadang-kadang misalnya dua ada lagi. Ini untuk tujuannya mengundang masyarakat yang kerjaannya itu di sawah untuk menunaikan jamaah sholat misal dulu. Ini jangan di Lumajang ada, di Pasuruan juga ada.
Dan yang saya tidak pernah tahu ini ketika sholat Jumat ini apakah boleh ketika sholat Jumat pertama ya jam 12 terus ada Jumat lagi, tapi apakah boleh di tempat yang sama? Itu yang saya tanyakan, apakah boleh di tempat yang sama atau di tempat yang lain? Terima kasih pertanyaannya. Pertama, ini sekedar saya ulang, ada kasus seorang laki-laki mau menikahi calon istrinya yang sedang sakit-sakitan, dan sang wali bapaknya berkata, jika nanti umure si yang mempelai perempuan ini gak dawa, awakmu tak nikahno ambek adike. Apakah akad jika yang dibahas ini akad angkah tukanya yang pertama yang jelas sah dengan berbagai macam, tapi jika ini apakah sah? Tidak. Karena apa? Posisinya kalau nanti jika ini nanti sah perlu akad baru, tidak bisa dalam satu akad. Yang dimaksudkan tadi kan satu akad, tidak, karena itu masih apalagi ada ungkapan jika. Ini kan mengumpulkan dua orang saudara dalam satu akad nggak bisa. Maka jika ternyata benar-benar meninggal, ini kan tadi mungkin bahas masalah hazluhunna guyone, tidak, ini bukan masalah guyon tapi bahas masalah keterpenuhan syarat-syaratnya nikah. Maka kalau benar meninggal beneran harus ada akad baru, tidak otomatis langsung jadi enggak. Itu. Yang kedua, pertanyaan masalah sholat di wilayah Jombang ke barat itu sholat zuhurnya biasanya jam 1 siang. Apakah ini termasuk ala waktiha? Ala waktiha masih. Jadi yang jadi pedoman itu as-sholatu ala waktiha, bukan awali waktiha. Hah? Ada hadis di awal waktunya, ada hadis di ala waktiha. Sholat itu yang utama, ya. Akhirnya ulama akan memberikan sholat yang utama di awal waktunya. Tapi di waktunya pun itu nggak ada masalah. Artinya jam 1 masih waktunya belum. Karena makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada afdolul waqt, ada waktu afdol, ada waktu jawaz, ada waktu makruh. Ada waktu tahrim. Mazhab Syafi'i itu ketat. Nah, waktu afdol ya bahasanya, waktu afdol duhur itu masih sampai 1:30, itu masih afdol. Jawaznya itu kalau di sini di Indonesia ya, jawaznya itu sampai kurang lebih 2:30 sekarang ya, dikerjakan setengah jam 2 itu jawaz, tapi gak afdol. Jam 2, 1:30 masih afdol. Jika misalnya di awal waktu saya sholat sendirian, sedangkan saya nunggu jam 1 bisa jamaah banyak orang, lebih bagus mana? Maka lebih bagus sholat jamaah jam 1 dengan jamaah lebih banyak dibandingkan saya sholat sendiri atau jamaahnya sedikit. Makanya seakan-akan ulama daerah Jombang ke selatan yang rata-rata umumnya petani
Itu bukan jam 1 sih, kurang lebih setengah 1 lah. Setengah 1 ya. Jam 12 waktu duhur standar mereka pulang, bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Setengah 2 sholat jamaah. Duhurnya jam segitu, asarnya juga dimolorkan. Jadi mereka masuk lagi ke sawah jam 1, jam 3 baru pulang, setengah 4 baru asar jamaahnya. Apakah masih afdholul waqt? Masih, asal tidak mepet, kecuali subuh. Subuh itu mazhab Syafi'i afdolnya malah diakhirkan. Di Syria sholat subuh dengan iqomahnya itu kurang lebih setengah jam. Sholat subuh, misalnya subuh sekarang jam 4, maka jamaahnya qomatnya itu setengah 5. Kenapa? Memang waktu utamanya di situ. Coba buka kitab fikih, utamanya kurang lebih setengah jam atau 25 menit. Di samping sambil nunggu jamaah lebih banyak. Masih ala waktiha dan masih afdholul waqt. Nah, di Syria kemarin saya bercerita, di Syria ada satu masjid yang memfasilitasi mereka yang kerjaannya seperti tadi, agak telat. Maka sholat Jumatannya itu selisih 1 jam dibandingkan yang umum, sama kurang lebih jam 1. Kenapa? Untuk memfasilitasi polisi, satpam, atau pegawai-pegawai yang giliran. Satpam misalnya, biar bisa yang satu sholat Jumat. Ini kalau di Syria kejadiannya beda masjid. Jadi masjid yang lain misalnya jam 12, masjid ini jam 1. Maka ada polisi yang pas jam 12 ikut sholat, begitu habis itu gantian temannya ikut sholat Jumat di masjid yang lain. Yang khotibnya dan takmir masjidnya ya ulama terkenal. Kalau nggak salah, saya ingat saya Husamuddin Farfur, tokoh ulama mazhab, ulama besar di Syria. Beliau mempunyai pendapat iki kudu difasilitasi agar semua orang bisa sholat Jumat. Kasihan juga satpam itu, kasihan juga polisi yang bertugas nggak mendapatkan sholat Jumat. Mungkin juga di Indonesia atau Sidoarjo atau mana perlu dibikin masjid yang memang model begitu, tapi satu aja. Lalu kewabib dia tambah gak karu-karuan, nanti kasih satu aja dalam satu kecamatan misalnya, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Kurang lebih ngoten. Matur nuwun, barangkali yang lain. Pertanyaannya ketika itu dilaksanakan dalam satu masjid. Ini ini belum buka kitab, tapi kalau di masjid yang saya tahu ada kasus itu beda mazhab. Ada kasus beda mazhab, tapi kalau di dalam satu masjid bikin seperti itu malah membuat perpecahan. Menurut, walaupun saya belum buka kitab, tapi menurut saya malah nggak elok, nggak bagus. Kecuali beda mazhab. Pernah kasus masjid, saya ingat saya di Inggris atau di mana, memang 2 kali beda mazhab. Satu mazhab Sunni, melaksanakan sholat Jumat, habis sholat Jumat, setelahnya selesai Syiah. Seingat saya Syiah itu tidak wajib sholat Jumat, sholat zuhur berjamaah. Dan indah karena beda pendapat. Wis gak kena ini kan berarti tidak bisa ditemukan toh. Lah kalau 4 mazhab itu kan ketemu tetap.
semuanya wajib sholat Jumat, ya udah satu sholat. Tapi kalau sudah beda mazhab yang tidak bisa ditemukan, sholat Jumat pas waktunya, habis itu selesai, jeda setengah jam, lalu Syiah melaksanakan sholat zuhurnya karena beda mazhab, monggo. Selain sholat Jumat sama, Syiah dan Sunni itu sama, kecuali maghribnya itu beda 11 menit seingat saya. Jadi kalau Sunni maghrib misalnya contoh 5:30, mereka belum buka dulu, nunggu 11 menit baru buka. Ada hadisnya juga, tentu hadis versi mereka. Pun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah sholat tadi menunggu waktu kumpulnya jamaah lebih banyak. Dan kalau begini, misalkan orang sholat ke masjid atau musola itu kan mencari pahala yang lebih daripada sholat di rumah sendirian. Kemudian kita sholat di sebuah masjid, katakanlah dengan makmum 10 orang misalkan. Kemudian sudah selesai sholat, salam selesai. Kemudian ada serombongan lagi ke masjid itu 2 bis atau 1 bis lah, katakan sampai 50 orang. Sedangkan kita tadi kan 50 orang. Kalau kita dari rumah ingin mencari pahala yang lebih banyak, setelah sholat 10 orang, jamaah 10 orang, ada sholat 50 orang. Kalau kita memperbanyak pahala, bisa nggak ikut di sholat tersebut? Sebab pernah saya di mana dulu itu pernah ada yang begitu, entah itu menambah atau mencari yang lebih besar jamaahnya, mungkin itu. Terima kasih. Seingat saya mengulangi sholat tanpa alasan itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu kan mengulangi, kecuali sampean sholat di sini 10 orang, habis itu ada rombongan lagi, nggak mengulangi sholat, tapi mengkodok sholat yang dulu ikut jamaah boleh, kan kodok statusnya. Dan lebih utama mana? Mungkin akan lebih utama mana sholat jamaah yang waktu itu diimami sama 10 orang sama yang banyak orang? Lebih utama yang 10 tadi, karena yang punya sahibul wilayah. Itu kan bukan sahibul wilayah. Jadi tetap sahibul wilayah, imam yang tuan rumah itu lebih utama. Kalau mau nyari utama-utamaan, walaupun banyak, tapi bukan tuan rumah. Lebih utama tuan rumah. Yang jadi masalah yang sering terjadi, dalam satu waktu terjadi banyak sholat jamaah, terutama di rest area, di mall. Itu sering terjadi. Kalau nggak salah ada hadisnya, tidak boleh dalam satu tempat itu 2 grup. Kalau memang mau bikin jamaah sendiri, tunggu sampai salam. Lalu kok sana bikin jamaah, belum salam sini bikin, rumong sana sini bikin. Lah kalau bisa tunggu sampai selesai salam, bikinlah boleh. Yang lebih utama melok. Tapi kadang-kadang loh, ada gini ada, saya juga bingung. Ini ngikut endi? Lah kalau pakai jahar enak. Pas lagi jahar kita denger aja yang yang sah menurut kita bacaan Qur'annya. Lah kalau silent itu kan susah.
Sholat silent zuhur, asar itu kan silent semua, nggak bisa tahu. Tapi semuanya sah. Cuma yang mana yang duluan itu kadang-kadang bareng ya mereka itu ya. Dan semuanya yang macak kiai kabeh loh, susah kak. Susah kadang-kadang menentukan kono yo kiai kene iki. Kalau kita menunggu salat selesai, terus kita melaksanakan jamaah, lalu takbir ada di sebelah kita itu juga bukan sholat kan lalu gimana? Loh ya itu nggak bener. Iya, yang terakhir nggak bener. Makanya tapi sudah lumayan bagus ketika dalam sebuah tempat itu ada dibedakan sholat komplit sama sholat jamak qashar. Walaupun sholat jamak qashar pun makmum ke sholat yang komplit itu lebih utama. Nek mazhab Hanafi kalau tahu dua orang ini yang satu mukim, yang satu safar, diutamakan yang imam adalah yang safar. Yang satu qashar, yang satu komplit. Yang imami yang mana? Yang qashar. Idealnya. Kadang-kadang sembuh. Tapi itu buat ya orang lain biarin lah. Tapi kita, kalau saya makmum aja, nggak usah bikin jamaah sendiri, nggak usah. Walaupun mungkin jenengan merasa lebih ngustad dibandingkan dia yang di depan itu yo nggawe kopian, yo gak makmum ae wis wani maju insyaallah sah. Wani jadi imam kan berarti kita husnuzon ae lah. Husnuzon ae, kecuali kalau mau megangi sing wirai sing mending gak usah ngenteni bubar baru bikin. Kadang-kadang kalau syarat fikih itu kan ketat toh. Enggak kayak peci ngimami gak srek. Ya gak apa-apa, tapi kudu nunggu mereka selesai salam baru bikin jamaah. Jangan ya, seingat saya ada hadisnya dan itu nggak boleh sebenarnya. Ada hadisnya. Wonten malih wau insyaallah ngoten nggih. Atau ada yang belum terjawab tadi? Sudah. Memang pernah dengar kayak gitu. Jadi yang lebih banyak boleh gitu kan gitu pernah. Tapi bukan yang i'adah itu mengulang nggak boleh. Kalau mengulang berarti menganggap yang pertama, kecuali menganggap yang pertama batal. Berarti menganggap imam yang pertama batal. Yang lebih bagus adalah kalau pingin jamaah lagi niat qadha, barangkali ada yang lewat. Pun nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhir wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bisa istiqomah. Bab sholat itu memang sifatnya kayak us biasa umum, tapi legrik dan tidak ketika membahas itu dibutuhkan harus membuka kitab memang, karena di sana banyak sekali pendapat-pendapat yang ya banyak hal gitu loh. Imam Ahmad aja menyatakan bahwa dalam satu sholat berjamaah itu hanya satu kali, dalam satu waktu, satu kawasan itu hanya satu kali. Ada kata orang yang ketinggalan, ya sekali guys jamaah, ya sholat dewi. Ketika mereka mengatakan mau bikin jamaah lagi karena mau ketinggalan, katakan sudah lama, tidak boleh. Misalmu dewi kak berangkat ke awal. Artinya tidak ada kesunatan di sana, tidak ada itu kotanya beda-beda pendapat di situ. Termasuk dulu
Ya tidak salah satu alasan mengulang sholat mungkin nulungi konco yang pengen jamaah bisa jadi, itu kan ada alasan kan. Tanpa ada alasan masuk kategori hukumnya apa karoha atau apa, nah ini baru buka kitab nih, karoha atau apa gimana itu ya. Itu kalau berkaitan dengan sholat memang logik sekali dan harus mau nggak mau memang kita harus buka kitab. Kalau saya soalnya sing tak mutolaah insya Allah 70% ya lali kan. bukan 70% hilang, kayak sih 70% itu lali. Apalagi yang saya buka juga masih belum multi mazhab ya, 4 mazhab aja masih belum itu kalau sholat. Tapi sangat-sangat penting, sangat-sangat penting ketika itu kita pelajari lebih dalam itu loh. Koyak wis apal ketepal sholat, enggak, banyak hal yang legrik-legrik segi-segi dalam sholat itu yang perlu dibahas itu. Saya tertarik dengan pertanyaan saya kemarin, saya diskusi jam 12 malam itu ya, tangan-tangan lah ya ngene iki lho. Terus dadi ustaz dadi kiai lho nek gak sugih lho, sak akhir kon kabur maktan sih. Coba ngkon wong sedekah dek gak iso sedekah mergo ngiri. Ayo. Lah repot mau dadi kiai duwe duit ya dihujat maneh. Enak gak dadi kiai jenengan. Wis enak gak dadi kiai rasane iku. Wis karuan. Melarat dilokno ngkon wong iso nyumbang sedekah awake gak nyumbang ngelu sih. Duwe jarene ngomersialno ilmune lah ngelu soalnya iki selambur. Itu yang fenomena yang terjadi kan hari ini seperti itu. Jadi jujur saya kemarin memang tertarik apa sifat yang umum, walaupun di asbabun nuzulnya itu sangat erat berkaitan dengan menjelang perang Badar itu ya, ternyata ya menjelang perang Badar hati sahabat itu tanya itu lalu afdalul amal indallahi ay ahabbul amal gitu apa kalimatnya, ahabbul amal ilallahi ya ahabbul amal ilallahi gitu kan, apa yang amal yang paling disukai oleh Allah. Kok jihad soro. Tapi sebenarnya yang ngomong sore itu munafik gitu loh ya, bukan orang mukmin secara keseluruhan, orang-orang munafik komentar. Maka dikomentari sama Allah ben gak nular. Kenapa Allah mengomentari seperti itu? Ayat itu turun ben gak nular juga. Nggak mau munafik, wah males ngono apa lang dibanding apa, akhirnya nular. Orang lain juga merasa, artinya dari situ juga satu contoh Allah mengkanter sebuah pendapat yang itu kita juga perlu kadang-kadang mengkanter sebuah pendapat yang mendiskreditkan kita, bukan kus lah putih wangi, memang enggak juga. Jangan sampai hal yang salah itu kemudian dianggap benar gitu loh. Itu yang kita harus benar-benar nonton niat di situ, malah mengatakan bukan kita ngerewangi ribet dan tidak, tapi jangan sampai hal yang salah ini dianggap benar gitu loh. Disitulah kita harus selalu husnudon dengan, mungkin kita sering melihat di medsos ayo kiai podo rame geger gitu, kita husnudon aja, mungkin masing-masing yang tahu kesalahan sehingga meluruskan, jangan sampai hal yang salah ini dianggap benar. Sebab sing nyampe no mangko kiai, kebetulan kiai ini yang tadi tidak tahu fakta, itu aja kan, hanya gitu aja. Nanti kita husnudon bahwa semuanya itu untuk saling meluruskan gitu. Jangan kemudian kita langsung mengomentari gitu. Karena persoalan hari ini adalah apa? Sering kita cari ilmu itu bukan untuk noto awake. Kadang-kadang kita cari ilmu digawe ngoreksi wong liyane. Ngene iki moro sing krungu liyane. Lho entah laun kiai ngomong tok gak tau sedekah, gak tau ngene. Lho lah wis sih. Awak yo gak sedekah padhaan, ngono lho. Akhirnya apa? Ilmu yang dia punya untuk ngoreksi orang lain, bukan untuk mendorong dirinya sendiri berbuat yang baik gitu masalahnya kan. Itu yang sering muncul bab sholat dan sebagainya juga sama gitu loh. Ya wis monggo kita menghargai perbedaan, kita menghargai, nah maaf dalam bahasa kasar, teman-teman yang tidak sholat monggo itu hak anda. Karena Nabi juga bilang ismasita, uriplah sekehendakmu sakarepmu dan lakukan sekerharepmu, tapi ingatlah engkau akan mati. Hadisnya itu sahih. Karena riwayat Bukhari Muslim, hiduplah sakarepmu, berbuatlah sekehendakmu, tapi ingatlah kamu akan mati. Kalimatnya begitu. Selama mereka
gak ngujat sing sore ku gak salat ngilokno wong salat iku sing kono jengkel iku. Lah ini kalau nggak dikanter engko dianggap itu sing bener. Ngene salat sejati iku wah bojo karep ini engko dianggap iku sing bener. Gitu loh. Bukan kita nyinyir itu bukan gitu loh. Kita nyampaikan apa adanya. Dan juga jangan salah menilai ketika kemudian yai atau ustadz menyampaikan motivasi tentang sodako dan sebagainya, jangan buru-buru ngoreksi kiai ini atau bisa jadi dia tidak mengusulkan pemerintahan, dia menyampaikan risalah aja, hanya menyampaikan kalimat hadis atau fikih tentang itu, hanya membaca gitu loh, bukan mengajak untuk apa itu apa enggak, ya sih gitu aja gitu loh. Artinya kembali kepada diri masing-masing, kecuali dalam forum rapat tadi, saya setuju di forum rapat itu usulnya nggak wae sing idealis banget, dalam posisi sajane dia juga mampu gitu loh masalahnya gitu loh. Nah itu, maka jangan salahkan kita ada rapat banyak sing meneng. Kawan ini usaha kok kebebanan, ya kita masuk sama nih aja nih kan. Ya begitulah, kita selalu tarik ulur ya dalam situasi ini. Yang penting ayo dihati-hati, banyak rambu memang kita, tapi yakin kita tidak apa ya nek kuwabe dilakoni kayaknya nggak mampu. Kita manusia biasa, ya udah kita maksimal yang kita mampu kita kerjakan, yang kita ingat kita kerjakan. Adapun ada hal yang salah, yang kurang sempurna, yang mungkin kita itu masuk ke kaburo maktan yang tanpa kita sadari, moga-moga di sepuro karo Allah. Makanya hadis Nabi baina Jumat wa Jumat, Ramadan wa Ramadan itu mukaffirud dzunub, dosa-dosa yang seperti itu yang akan dihapus oleh Allah. Al-Fatihah.